Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sela Fitamara NIM 195231233, Ririn Dela Saputri NIM 195231245, Anas Yulistiawan NIM 195231259. Kelompok kami akan membahas tentang uang, bunga, inflasi, dan deflasi. Definisi uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara uang dalam pandangan ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli atas barang atau jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa serta menimbun kekayaan. Uang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Irma Rahmawati, uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan. Yang kedua, menurut hukum, uang ialah benda yang merupakan alat pembayaran yang sah. Secara fungsional, uang ialah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bila dilihat menurut nilainya, uang itu merupakan satuan hitung yang dapat menyatakan sebuah nilai. Menurut Walker, uang merupakan semua hal yang dapat dijadikan sebagai uang. Maksudnya, uang memang memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya ialah sebagai alat tukar. Menurut Rolling G. Thomas, uang merupakan segala sesuatu yang telah tersedia dan pada umumnya dapat untuk diterima sebagai alat untuk membayar barang ataupun jasa, serta sebagai alat untuk melunasi utang. Fungsi uang dibebankan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Berikut penjelasannya. Fungsi asli ini ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. 1. Sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar, medium of exchange, yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, namun cukup menggunakan money sebagai alat tukar. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran money. 2. Sebagai satuan hitung. Money juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, karena money dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besarnya kecilnya pinjaman. Money juga ditentukan untuk menentukan harga barang atau jasa atau penunjuk harga. 3. Alat penyimpan nilai. Money berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang penjual menerima money pada saat ini sebagai pembayaran atas barang dan atau jasa yang dijualnya, maka bisa menyimpan money tersebut untuk digunakan membeli barang dan atau jasa di masa yang akan datang. Fungsi turunan. Sebagai alat pembayaran yang sah, kebutuhan manusia terhadap barang atau jasa yang semakin bertambah dan beragam tentunya tidak bisa dipenuhi melalui cara barter. Untuk mempermudah memperoleh barang atau jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang bisa diterima semua orang, yaitu uang. Money diterima di mana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan money, orang bisa membayar berbagai keperluan seperti membeli pakaian dan makanan dan lain sebagainya.
2. Sebagai alat pembayaran utang. Orang terkadang membutuhkan money. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan pada umumnya berutang untuk membangun pabrik, membeli peralatan, bahkan untuk membayar gaji karyawan. Utang tersebut bisa dibayar dengan menggunakan money karena nilai sebelum ditentukan dengan money. Dengan demikian money dapat digunakan untuk membayar utang. 3. Sebagai alat menimbun kekayaan. Sebagai orang biasanya menghabiskan money yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian orang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa mendatang. Money yang ditabung tersebut lama-kelamaan akan terus bertambah. Hal tersebut bisa mempengaruhi kekayaan. Dengan semakin bertambahnya jumlah money yang disimpan, artinya kekayaan terus meningkat. Ini berarti money dapat digunakan untuk menimbun kekayaan. Sebagai alat pemindahan kekayaan, misalnya saja adalah ketika seseorang akan pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk money. Caranya adalah dengan menjualnya di tempat yang baru. Dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan money hasil penjualan rumah yang lama. 5. Sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jika nilai money stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya suatu kegiatan investasi, maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Dengan tingkat perputaran money yang tinggi, biasanya kegiatan ekonomi lebih bergairah. Hal ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Syarat uang. 1. Diterima secara umum. Diterima secara umum artinya alat tukar atau money tersebut berlaku di mana saja dan setiap orang percaya bahwa dengan money tersebut mereka bisa melakukan pertukaran. 2. Nilainya tetap. Supaya bisa diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus mempunyai nilai tetap. Hal ini berarti nilainya tidak berubah dalam jangka waktu lama. 3. Mudah dibawa. Money perlu memiliki syarat mudah dibawa kemana saja. Uang kertas dan uang logam yang sekarang ini berlaku di Indonesia atau di dunia sangat mudah dibawa, tidak memberatkan, dan bahkan dalam jumlah besar masih bisa dipindahkan kemana saja dengan mudah. 4. Mudah dibagi. Money yang berlaku haruslah mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. 5. Tahan lama. Money harus tahan lama. Uang logam dan uang kertas juga cenderung tidak mudah rusak sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu cukup lama. Pengertian bunga merupakan timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan ke debitur. Kreditur merupakan sebutan bagi orang yang memberikan pinjaman, sedangkan debitur adalah orang yang meminjam. Macam-macam bunga dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contoh bunga kredit. Pengertian inflasi secara umum. Pada umumnya, inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu lama. Namun, peningkatan ini tidak terjadi pada satu barang saja, melainkan semua produk. Pengertian inflasi menurut para ahli, yaitu menurut Parkin dan Bade. Inflasi adalah peristiwa terjadinya kenaikan nominal uang yang mampu dibayarkan oleh masyarakat di periode tertentu. Ini yang disebut rasio uang untuk mendapatkan barang. Menurut Mopirin, inflasi adalah kenaikan harga barang pada periode tertentu yang berlaku terus-menerus. Sebuah peristiwa yang terjadi akibat kemampuan finansial masyarakat yang menguat untuk mendapatkan produk atau barang. Penyebab inflasi. Terjadinya inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tarikan permintaan. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari pembajinnya likuiditas di pasar, sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga.
peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. 2. Desakan atau tekanan produksi atau distribusi. Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya, inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan atau kelangkaan distribusi. 3. Inflasi campuran. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Inflasi ringan. Kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Kedua, inflasi sedang. Kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. 3. Inflasi berat. Kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam setahun. Keempat, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Inflasi dari dalam negeri, kedua, inflasi dari luar negeri. Berdasarkan besarnya, cangkupan pengaruh terhadap harga. Inflasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Inflasi tertutup. Kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Kedua, inflasi terbuka. Kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Ketiga, hiperinflasi. Serangan inflasi yang sangat hebat sehingga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Cara mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan, yaitu inflasi dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya saja saat terjadinya inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Namun inflasi ini justru akan berdampak buruk terhadap para pekerja dengan pendapatan tetap karena nilai uang yang terima tidak berubah, sementara harga barang atau jasa semakin tinggi. Kedua, dampak inflasi pada bidang ekspor. Biaya ekspor akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadinya inflasi. Hal ini tentu saja berdampak negatif untuk para pelaku ekspor. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya, pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Pada saat inflasi terjadi, minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil, sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Keempat, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Inflasi juga akan membuat perhitungan dan penetapan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh prediksi persentase inflasi di masa yang akan datang tidak akurat, sehingga proses penetapan harga pokok dan harga jual menjadi tidak tepat. Pengertian deflasi secara umum. Deflasi adalah penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Pengertian deflasi sendiri menurut para ahli, menurut Stacya E.H. Sitohang, deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga.
Penyebab deflasi. Deflasi dapat disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, perubahan struktural di pasar modal. Ketika perusahaan berbeda yang menjual barang atau jasa serupa bersaing, ada kecenderungan untuk menurunkan harga agar memiliki keunggulan dalam persaingan. Kedua, peningkatan produktivitas. Inovasi dan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi yang mengarah pada harga barang dan jasa yang lebih rendah. Beberapa inovasi memengaruhi produktivitas industri tertentu dan berdampak pada seluruh perekonomian. Ketiga, penurunan pasokan mata uang. Penurunan pasokan mata uang akan menurunkan harga barang dan jasa agar terjangkau oleh masyarakat. Efek deflasi. Deflasi dapat memiliki dampak sebagai berikut pada ekonomi. 1. Pengurangan pendapatan bisnis. Dalam ekonomi yang menghadapi deflasi, bisnis harus secara drastis mengurangi harga produk atau layanan mereka agar tetap menguntungkan. Ketika penurunan harga terjadi, pendapatan mulai turun. Kedua, menurunkan upah dan PHK. Ketika pendapatan mulai turun, bisnis perlu menemukan cara untuk mengurangi pengeluaran mereka untuk memenuhi tujuan. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi upah dan memotong pekerjaan. Ini berdampak buruk bagi perekonomian karena konsumen sekarang akan memiliki lebih sedikit untuk dibelanjakan.